Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kiriman dari Mbak Vira ya. Jadi pada tahun 2015 yang lalu, Mbak Vira bersama 4 orang temennya dan satu cowoknya ini mendaki ke salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Timur. Jadi dia ini berenam ya, ada Vira sendiri, ada Andri ini cowoknya ya, ada Willy, ada Arman, ada Sofi, dan juga ada Imam. Jadi saat itu ada 4 cowok dan 2 cewek. Yang salah satu cowoknya ini yang dulunya pacar Vira, yaitu Andri. Sebelum saya mulai cerita ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa pencet loncengnya biar saya makin semangat untuk terus membawakan cerita-cerita dari teman-teman saya ataupun cerita kiriman dari teman-teman Facebook dan lain-lain ya. Dan di cerita kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menyebutkan nama gunung yang akan saya ceritakan di sini karena itu juga salah satu permintaan Mbak Vira dan beberapa alasan lain lah. Jadi Mbak Vira ini tinggalnya di Semarang ya teman-teman. Saat itu memang Mbak Vira dan teman-temannya ini sudah beberapa kali naik gunung, jadi ya bisa saya bilang mereka udah biasalah naik gunung. Tapi pada pendakian kali ini mereka niatnya naik gunung ini dengan santai dan memilih gunung yang tidak terlalu tinggi. Jadi mereka memilih salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Timur yang ketinggiannya di bawah 3000 mdpl. Akhirnya mereka sepakat untuk menaiki gunung, sebut saja ini gunung B ya. Singkat cerita, mereka pun merencanakan untuk pendakian kali ini dengan agak santai ya, dan berbekalan yang cukup banyak karena mereka memang gak keburu-buru naiknya. Mereka mau jalan santai aja ke atas gitu. Mungkin juga ngecamp beberapa hari apa gimana ya. Hari yang mereka tentukan pun akhirnya tiba saat itu. Mereka mulai berangkat dari Semarang menuju ke daerah yang mereka tuju ini, di salah satu daerah di Jawa Timur ini. Sepanjang perjalanan ini sebenarnya nggak ada firasat apa-apa dari Vira dan teman-temannya. Mereka ini asik-asik aja lah kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di pos perizinan di Gunung B ini ya. Dan saat sampai ini mereka nggak langsung simak sih, karena mereka ini mau istirahat dulu lah, karena agak capek habis perjalanan jauh ya. Jadi mereka ini nggak belok kemana-mana, jadi langsung dari rumah mereka langsung ke pos perizinan ini. Jadi perjalanannya memang cukup jauh saat itu. Mereka bertemu dengan beberapa rombongan lain sebenarnya saat itu. Ada sekitar 3 atau 4 rombongan dari kota-kota lain. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jakarta juga saat itu. Vira dan teman-temannya ini
memang agak santai, jadi mereka nyantai-nyantai dulu di pos perizinan sambil ngobrol-ngobrol dengan petugas dan orang-orang yang ada di situ. Kebetulan di situ juga ada warung. Saat itu jam kira-kira menunjukkan jam 2 siang ya, dan mereka ini memutuskan untuk naik sekitar jam 3 karena maunya nanti ngecampnya di atas aja, nginep di atas aja, seperti itulah. Dan akhirnya mendekati jam 3 ini mereka mulai melakukan simaksi dan mengurus yang lain-lain, kemudian mengecek lagi barang-barang yang mereka bawa ini agar tidak ada yang sampai ketinggalan ya. Akhirnya semua urusan mereka di pos ini sudah selesai. Saat itu mereka memutuskan untuk berangkat kira-kira jam 3 lebih. Saat mulai berangkat ini ya tak lupa seperti para pendaki lainnya, mereka ini berdoa dulu seperti itu agar diberi kelancaran dan keselamatan selama mereka naik dan kemudian mereka turun lagi nanti. Mereka pun mulai berjalan ke arah pos, kita sebut saja di sini pos W ya, teman-teman. Karena gini, dari di gunung ini, dari pos perizinan ini treknya ini menuju semacam area terbuka yang lebar, dan di situ disebut pos W. Kemudian dari pos W ini lanjut lagi nanti baru ketemu pos 1, seperti itulah kira-kira. Mereka pun akhirnya menuju pos W dan melewati, saat itu mereka melewati jalur setapak sempit yang berkelok-kelok. Agak lama itu saat itu, kira-kira hampir 20 menit mereka melewati jalur setapak ini. Dan kemudian jalur ini mulai melebar, dan ternyata itu baru saat jalur melebar ini mereka menemui perkebunan di situ. Jadi setelah jalur berkelok ini baru ada perkebunan warga di situ. Mereka pun berjalan terus melewati perkebunan, jadi dengan ya seperti biasa lah, dengan ngobrol sepanjang perjalanan. Kadang juga diwarnai dengan bercanda-bercanda seperti itu loh. Apalagi Vira dan Andri ini kan sepasang kekasih ya, jadi mereka ini ya agak-agak gimana ya, kalau anak sekarang ini bilangnya agak-agak bucin lah. Kira-kira setengah jam mereka menyusuri perkebunan ini. Akhirnya mereka ini mulai masuk ke pintu hutan ya. Saat itu mereka mulai masuk ke hutan-hutan dengan jalan setapak lagi yang sekali ini agak menanjak. Saat itu mereka masih menikmati suasana di sekitar, dan karena mereka ini asalnya dari kota besar, jadi mereka saat itu benar-benar menikmati suasana hutan-hutan yang mereka lewati saat itu dengan udara yang sejuk seperti itu. Kira-kira setelah 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampailah di pos W. Jadi pos W ini merupakan semacam tempat datar yang terbuka setelah, jadi mereka ini masuk hutan, melewati jalan setapak dulu agak menanjak, terus ada semacam area datar yang lebar ya, tidak terlalu lebar, tapi biasanya di situ tempat para penduduk yang bekerja di perkebunan bawah tadi untuk istirahat dan makan-makan, dan itu disebutnya pos W ya. Mereka pun istirahat sejenak di situ, mereka makan-makan snack dan foto-foto seperti itu. Mereka menikmati benar suasana perjalanan kali ini karena tidak ada target muncak harus jam berapa bagaimana. Mereka benar-benar naik gunung ini cuma untuk menikmati suasana alam aja. Dan saat mereka
sampai di pos W ini kira-kira jam udah sekitar mau jam 5 ya, mungkin setengah limaan lah, sekitar setengah 5 mereka istirahat dan memutuskan untuk istirahat di situ sampai habis maghrib, karena ya mereka semua tahu kalau jalan saat maghrib itu nggak baik ya, apalagi di alam liar seperti itu. Dan akhirnya waktu pun menunjukkan udah habis maghrib saat itu, kira-kira sudah jam 6 lebih 10 atau seperempat ya. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mulai memakai headlamp untuk jaga-jaga jika nanti di dalam itu terlalu gelap ya. Mereka lanjut lagi melewati hutan lagi kali ini, tapi hutan yang mereka lewati setelah pos W menuju pos 1 ini kali ini hutannya agak rapat ya. Jadi kalau kata Vira ini kayaknya meskipun siang hari kayaknya suasana kayak sore kalau di sini, saking rapatnya saat itu. Dan hampir semua ini mengeluhkan kakinya ini gatal dan perih saat melewati hutan itu, tapi mereka nggak bisa berhenti karena mereka mikir gak mungkin berhenti di hutan kayak gitu, mereka harus sampai pos 1 dulu kayak gitu. Mereka pun lanjut lagi jalan terus melewati jalur tanah yang padat dan menanjak, dan saat itu hutannya bener-bener rapat ya. Jadi hampir semuanya ini mengeluhkan kalau kakinya ini kayak digigit semut apa gimana. Awalnya mereka mikir ini semut, memang mungkin semut ya, tapi Vira ini bilang ke teman-temannya, masa ketemu semut kok rasanya kok kayak gini sih, kayak gitu kira-kira. Dan nggak tahu kenapa saat dari pos W ke pos 1 ini, saat mendekati pos 1 ini, kabut ini tiba-tiba tebal sekali, entah kabut dari mana tiba-tiba turun kayak gitu. Mereka memperlambat jalannya sambil sekali, bahkan ada teman Vira nih yang sampai memukul-mukul kakinya lah, kayak ditampar-tampar gitu kakinya, saking terasa gatal dan agak sakit ini. Mereka pun jalan terus dan kira-kira sekitar 45 menitan lah mereka berjalan di tengah-tengah hutan rapat ini. Akhirnya mereka saat itu sampai di pos 1 dan mereka mulai memutuskan untuk cepet-cepet buat api unggun biar gak kedinginan ya, karena saat itu tiba-tiba kabut, jadi udara ini terasa dingin banget saat itu. Apalagi jaket mereka semua masih di dalam keril saat itu, jadi mereka semua ini masih pakaian santai saat naik, karena mereka mikir nanti aja lah pakai jaket kalau memang udah agak malam apa udah dingin kayak gitulah. Dan sebenarnya ini benar-benar nggak baik ya teman-teman, jangan ditiru kalau naik gunung. Nah, saat mereka mulai buat api unggun dan mulai menaruh semua tas-tas mereka ini dijadikan satu, mereka duduk-duduk melingkar. Saat api unggun ini mulai besar-besar dan mulai ada cahaya yang keluar dari api unggun ini, mereka baru sadar kalau ternyata di kaki mereka ini banyak sekali pacet atau lintah ya teman-teman. Jadi lintahnya ini di kaki mereka ini udah pada gede-gede, udah pada gemuk gitu loh, dan banyak sekali saat itu yang mengerubungi kaki mereka untuk menghisap darahnya. Yang anehnya di sini cuma Andri yang kakinya sama sekali tidak digigit oleh lintah ini, entah kenapa. Jadi kaki Andri ini ya cuma basah-basah kena rumput aja, bersih sekali, nggak ada satupun pacet yang menempel di kaki Andri ini. Sementara kaki teman-temannya yang lain termasuk kaki Vira ini banyak sekali pacet, dan karena mereka
mikir, aduh ini kalau dicabut satu-satu bakal lama dan sakit. Akhirnya salah satu teman Vira yang namanya Sofi ini mengusulkan, coba dibalurin garam aja, coba dulu, kali aja bisa cepet rontok kayak gitu. Akhirnya salah satu minuman mereka ini yang ada di botol air mineral ini dikasih garam, dan airnya sedikit-sedikit dioleskan ke kaki yang ada pacetnya ini bergantian seperti itu. Dan ternyata bener, pacetnya ini berjatuhan saat dikasih air garam itu. Dan salah satu teman Vira yang namanya Arman ini mengumpulkan pacet-pacet itu yang sudah jatuh-jatuh itu, dikumpulkan jadi satu dalam satu wadah bekas snack saat itu. Dia bilang untuk dibakar karena dia bilang sih rasanya enak daging pacet itu, tapi teman-teman yang lain gak ada yang mau, jadi cuma dia aja yang makan saat itu. Saat itu mereka ya seperti biasa, mereka mulai buat-buat kopi dan lain-lain, tapi belum memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 1 ini. Jadi mereka cuma ngopi-ngopi aja dan rencananya mau naik aja. Nanti buat tendanya di pos 2 apa pos 3 kalau bisa. Saat itu si Andri pacarnya Wira ini mengeluhkan kalau dia gak enak badan gitu loh. Sama Vira dan teman-temannya ditanya gitu, Andri apa istirahat di sini aja lah, kalau iya kita dirikan tenda di sini aja biar kita nginep nggak apa-apa kan, kita santai gitu. Biar besok pagi badanmu agak seger. Tapi si Andre ini bilang, gak usah, kita naik aja lah, kita ngecamp di atas aja, pemandangannya mungkin lebih indah kayak gitu apa gimana, aku masih kuat kok kayak gitu kira-kira. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut lagi ke arah pos 2, dan jalur ke arah pos 2 ini masih aja hutan yang rapat seperti di tengah-tengah hutan kalau kata Vira ini, tapi masih kelihatan lah jalurnya saat itu. Dan mereka semua kebetulan semuanya ini bawa headlamp dan senter, jadi sangat membantu sekali saat itu. Mereka berjalan lagi ke pos 2 saat itu, dan karena hutannya agak rapat, mereka memutuskan untuk sambil bergandeng tangan lah biar nggak ada apa-apa. Mereka berjalan terus, dan kira-kira setelah hampir 40 menit atau 45 menit lah ya, mereka ketemu sama dua pohon yang besar. Dan setelah dua pohon yang besar ini ada area terbuka yang agak sempit dan bergelombang saat itu. Mereka mikir apa mungkin ini pos 2 kayak gitu. Mereka pun berjalan lagi mendekati dua pohon besar yang berjejer ini, dan anehnya setelah melewati dua pohon besar ini malam itu, Vira ini bilang, pokoknya semenjak melewati dua pohon besar ini sikap Andri sudah mulai berubah saat itu. Mereka pun berjalan akhirnya melewati dua pohon besar itu dan ketemu area terbuka yang sempit dan bergelombang. Dan itu di luar perkiraan mereka karena ternyata itu memang benar pos 2, dan mereka kira area terbuka di pos 2 ini cukup luas ya, tapi ternyata di situ sempit dan bergelombang. Jadi mereka mikir kayaknya gak nyaman kalau istirahat di sini kayak gitu. Sementara sejak saat itu melewati pohon besar di pos 2 tadi, si Andri ini udah mulai diem, udah gak banyak omong anaknya ini. Jadi tadi sebelum melewati dua pohon besar ini, si Andri ini ya ceria lah, masih ngobrol sama sedikit-sedikit godain Vira kayak gitulah. Ya namanya orang pacaran ya, kita tahu lah ya. Tapi setelah dua pohon besar ini Vira bilang kalau Andri ini diem, jadi dia cuma diem aja ngikutin aja temen-temennya. Sementara saat itu Andri berada di belakang sendiri, dan
karena di pos 2 ini areanya sempit dan bergelombang, mereka pun di situ istirahat cuma sebentar, kira-kira ya paling cuma 10 menitan, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan aja ke pos 3 kan. Udah, kita ke pos 3 aja deh, kali aja pos 3 lebih enak buat bikin camp kayak gitu. Mereka akhirnya jalan lagi saat itu dan mulai kabut lagi. Jalan menuju pos 3 ini ya masih hutannya agak rapat, tapi nggak lama, kira-kira 10 menit mereka berjalan ini konturnya mulai berubah, jadi mulai didominasi dengan pinus-pinus, pohon-pohon pinus yang nggak begitu rapat ya. Dan jalan yang mereka lewati ini banyak sekali pohon besar yang tumbang, ada yang bekas terbakar, ada yang entah tumbang sendiri, apa ada yang dapat dipotong kayak gitu, gak tahu ya. Mereka melewati hutan pinus ini akhirnya. Nah, saat di tengah-tengah perjalanan ini, posisi Andre ini kan dari awal ini dia di belakang sendiri sebagai sweeper, tapi saat melewati hutan pinus ini, karena Andre diam aja, Vira ini yang kebetulan ada di depannya, dia menoleh ke belakang saat itu. Vira menoleh ke belakang, Andre masih kelihatan tapi jauh banget di belakang loh. Vira ini heran loh, Andre kok jauh banget di belakang. Dia pun akhirnya meminta teman-temannya untuk tunggu bentar, Andre ketinggalan gitu. Saat itu Vira mulai khawatir sama keadaan Andre karena dia ini tiba-tiba diam, terus jalannya kok tiba-tiba ketinggalan kayak gitulah. Akhirnya Vira bilang saat itu dia bilang ke Willy, "Will, kamu tolong gantiin Andre ya, kayaknya dia lagi gak sehat gitu. Aku khawatir kalau ada apa-apa, ini aja udah ketinggalan jauh." Akhirnya Willy setuju, jadi saat itu posisi berganti. Jadi yang tadi itu Arman, kemudian belakangnya Willy, terus Sophie, terus ada Imam, lalu Vira dan Andre. Kali ini leadernya tetap Arman, di belakang Arman ada Vira, belakang Vira ada Andre, kemudian disusul Willy, Sophie, dan saat itu Imam yang memutuskan sebagai sweeper. Setelah menunggu Andre agak lama, akhirnya Andre udah deket dan mereka bisa jalan bareng lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan posisi yang baru saat itu. Mereka saat itu masih aja melewati hutan pinus, dan kira-kira setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mulai melewati area landai yang terbuka, dan samar-samar sebenarnya sudah terlihat di situ ada pos 3 saat itu ya. Dan di pos 3 ini ternyata benar perkiraan dari Vira dan teman-temannya, areanya ini landai dan terbuka. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di situ aja, sambil rencana Vira ini mau mengecek keadaan Andre ini, dia kenapa, apa sakitnya tambah parah apa gimana kayak gitu. Mereka pun mulai mendirikan tenda di situ. Mulai sebagian ada yang cari kayu untuk api unggun, sebagian menyiapkan peralatan masak, sebagian lagi mendirikan tenda. Yang anehnya di situ Andre setelah menaruh kerilnya ini dia diem aja sambil berdiri, sambil kayak orang ngelamun kayak gitu. Teman-temannya mikir mungkin Andre emang udah drop keadaannya karena tadi sempat mengeluhkan kayak gitu. Jadi mereka diam aja lah, dan karena kasihan juga kan. Singkat cerita, akhirnya tenda pun selesai didirikan. Di situ mereka membawa 2 tenda yang cukup besar ya, jadi tidurnya ini 3-3 saat itu. Setelah tenda selesai didirikan, akhirnya Vira menyuruh Andre untuk istirahat dulu, sementara yang lain masak-masak. Nanti kalau udah mateng biar Andre
kasih tahu untuk makan ya. Mereka pun masak-masak dan membuat kopi dan lain-lain lah, makan-makan snack, ngobrol saat itu. Sementara si Andre ini tiduran di dalam tenda. Saat masakan udah mateng ini, Vira ngambilkan makanan lah buat Andre di satu wadah gitu. Tapi saat dia lagi ngambil makanan buat Andre, tiba-tiba Andre dari dalam tenda ini teriak, aku mau pulang, kayak gitu. Vira ini karena panik langsung ditaruh dan lari ke tenda untuk melihat Andre. Ternyata Andre itu saat itu lagi tidur dan mengigau. Akhirnya sama Vira ini coba diusap keningnya ini, ternyata nggak panas nggak apa, jadi dibangunkan sama Vira. Andre, kamu kenapa? Andre pun bangun saat itu, dan saat bangun ini dia malah tanya ke Vira, ada apa? Kamu tadi ngigau gimana sih? Terus Vira bilang, kamu ngigau, aku mau pulang itu. Kamu ngipi apa emang? Andre bilang, loh aku nggak ngipi apa-apa, lah aku nggak apa-apa kok, kayak gitu. Akhirnya Vira pun menyuruh Andre untuk keluar karena makanannya udah mateng. Andre pun keluar dan mereka pun akhirnya makan-makan. Setelah makan, mereka memutuskan untuk segera tidur aja biar besok bisa fit lagi untuk menikmati pemandangan alam di gunung itu. Pada saat tidur ini, kira-kira saat itu Vira bilang hampir mau subuh ya, karena saat itu sama-sama dia ngerasa tendanya digoyang-goyang dan dia juga sama-sama mendengar suara semacam kiroah sebelum adzan subuh. Tapi mungkin karena Vira ini capek apa gimana, jadi dia nggak memperhatikan. Dia lanjut tidur lagi dan akhirnya terlelap lagi ya itu Vira. Pagi itu Vira bangun dan dia lihat jam, ternyata udah jam 5 lebih. Dia menoleh ke teman-temannya saat itu, ternyata udah bangun. Dia pun akhirnya keluar dan ternyata semua temennya ini termasuk Andre udah bangun, udah bercanda-canda di depan sambil minum kopi lah saat itu. Mereka sambil ngobrol-ngobrol, merokok, minum kopi. Saat itu Vira lega karena si Andre ini udah normal lagi, dia udah gak diem lagi, udah bercanda-canda lagi. Bahkan saat Vira keluar dari tenda ini masih sempet digoda-goda lagi sama Andre ini. Mereka pun akhirnya siap-siap. Mereka mulai menyiapkan keperluan untuk lanjut lagi perjalanan dan memutuskan meninggalkan tendanya di situ aja, karena saat itu mereka merasa di situ aman. Jadi mereka naik cukup bawa yang dibutuhkan aja. Saat itu kira-kira jam 8 pagi, akhirnya mereka melanjutkan untuk naik menuju ke pos 4. Dan Vira bilang dari pos 3 ke pos 4 ini treknya merupakan trek yang paling berat dan panjang ya. Saat itu mereka melewati jalur yang menanjak, agak curam dan licin saat itu, karena ya mungkin bekas kabut semalam apa gimana, jadi air jalannya ini licin. Vira bilang perjalanannya menuju pos 4 ini lama sekali, hampir mau 2 jam. Akhirnya mereka sampai di pos 4 ini. Saat itu mereka istirahat di pos 4 sambil ya seperti biasa mereka minum-minum lagi. Mereka memutuskan untuk istirahat agak lama di situ, sementara Willy dan Arman
coba untuk berkeliling mencari, kali aja ada sumber air atau tetesan air kecil dimanapun itu yang bisa mereka tampung untuk tambahan stok air minum. Mereka istirahat agak lama di situ. Di situ Andre ini udah normal lagi sebenarnya, tapi entah kenapa Vira ini ngelihat muka Andre ini pucat sekali. Jadi Andre kelihatan pucat, tapi waktu dipegang keningnya ini suhu badannya normal, tingkahnya normal, bicaranya normal. Tapi semua yang ada di situ saat itu emang bilang kalau Andre ini pucat mukanya. Sementara Andre waktu ditanya ya bilangnya, "Lah aku nggak apa-apa kok. Ya paling pucat habis kedinginan tadi malam, apa gimana," kayak gitu. Akhirnya setelah hampir 1 jam, Willy dan Arman kembali dan mereka ternyata berhasil menemukan sumber air yang memang agak jauh dari situ. Saat itu mereka lihat jam udah mau jam 12 ya. Jam 12 kurang sedikit lah, dan mereka memutuskan untuk lanjut menuju ke puncak. Mereka pun akhirnya melewati hutan pinus, kemudian melewati semak-semak yang tinggi-tinggi, dan sedikit melewati ruang terbuka yang kemudian masuk lagi ke hutan lumut. Yang treknya ini sebenarnya agak datar tapi benar-benar licin karena di situ hutan lumut ya. Mereka terus berjalan di hutan lumut itu sambil agak berhati-hati karena licin, dan memutuskan untuk pegangan lagi aja lah, nanti kalau ada yang terpeleset apa gimana biar ada yang nahan kayak gitu. Mereka berjalan terus dari pos 4 menuju ke puncak. Kira-kira nggak lama saat itu, sekitar 40 menitan mereka sebenarnya udah sampai puncak. Jadi sebelum jam 1 siang itu mereka udah di puncak sebenarnya saat itu. Saat sampai di puncak ini mereka seneng akhirnya melihat-lihat pemandangan alam. Mereka bercanda-bercanda, foto-foto lagi, menikmati betul-betul suasana yang ada di puncak saat itu karena cuaca begitu cerah gitu. Saat itu tiba-tiba Andre ini bilang ke Vira saat di puncak, "Sayang ya, aku gak bakal kesini lagi," kayak gitu. "Kalau bisa kesini lagi aku pengen ngajak keluarga aku karena pemandangannya indah di sini." Saat itu Vira bilang ke Andre, "Ya kan bisa dari kapan-kapan kita kesini lagi ajak keluarga." Saat itu Andre hanya diam aja nggak bilang. Dan kalau teman-teman lain ini kekirangan di puncak foto-foto asik-asikan bercanda, Andre ini cuma berjalan dari sisi ke sisi. Jadi Andre ini cuma muter-muter aja di puncak itu sambil kayak memandangi sekitar. Saat itu Vira mikir paling Andre ini cuma mau menikmati aja suasana, jadi dia diam aja. Dan saat itu Vira ini melihat di bawah puncak sedikit sebenarnya ada jalur. Jadi tadi sebelum ke puncak ini kalau mau ke puncak lurus dan ada jalur ke kanan entah kemana. Saat Vira melihat ke arah jalur itu, tiba-tiba Andre udah ada di situ mau ke kanan gitu. Vira pun mengejar saat itu. Jadi dia ngejar Andre ya, dia turun lagi sedikit dan belok lagi ke arah Andre. Jadi kalau dari atas ini dia beloknya ke kiri, kalau dari bawah ke kanan ya. Di situ saat udah deket sama Andre, Vira ini nempuk-nempuk pundak Andre dari belakang. Andre, mau kemana sih kamu? Kalau mau kemana-mana itu bilang jangan sendirian, nanti kalau kesasar gimana. Saat itu Andre menoleh
langsung bilang ke Vira, loh kan kita di puncak, ngapain kita di sini? Udah ayo kita ke puncak lagi. Vira kaget sama jawaban Andri ini. Loh kan dia yang kesini kok malah gak tahu kayak gitu. Akhirnya mereka ke puncak lagi dan cukup lama mereka di puncak itu, sampai sore lah. Saat itu Vira bilang dia turun dari puncak itu udah hampir mau jam 5, jadi jam 5 kurang sedikit itu mereka baru turun dari puncak, karena ya mereka ini benar-benar menikmati suasana di puncak sampai kayak gak terasa. Akhirnya mereka pun turun saat itu sore hari, turun dan pengen cepat-cepat sampai ke pos 4 sebelum maghrib ya. Mereka turun lagi menuju ke arah pos 4 dan perjalanan turun ini lancar sebenarnya, nggak ada apa-apa di situ. Dan saat sampai di pos 4 ini, waktu ini udah mepet banget maghrib. Jadi saat sampai di pos 4 ini Vira lihat jam, udah jam 6 kurang sedikit. Jadi dia gak heran di situ, perasaan jalan turun cepet kok udah mau jam 6 ini gimana sih. Tapi Vira diam aja saat itu, gak bilang ke temen-temennya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat di pos 4 sambil menunggu habis maghrib ya. Dan setelah habis maghrib ini mereka mulai mau jalan turun, tapi baru beberapa meter mereka berjalan ini tiba-tiba kabut ini tebalnya jauh lebih tebal dari yang kabut pertama tadi. Jadi tiba-tiba kabut turun dan itu tebal banget sampai jarak pandang mereka ini sangat deket ya, paling cuma 1-2 meter. Apalagi dari pos 4 ke pos 3 ini jalur licin dan curam. Akhirnya mereka ini jalannya pelan banget sambil berhati-hati dikit. Mereka jalan turun perlahan-lahan dari pos 4 sambil kabut kayak gitu. Saat tengah-tengah perjalanan ini tiba-tiba mereka ini mendengar suara seperti orang yang terperosok, atau entah orang atau entah benda yang jatuh kayak gitu, entah batu atau apa. Jadi suaranya kayak serak ke bawah gitu, dan itu keras banget. Nah, saat mendengar itu mereka semua ya spontan noleh ke belakang. Nah, saat mereka noleh ini ya masih tetap ya di belakang sendiri ya tetap Andri ini. Mereka tanya kan, Andri kamu dengar sesuatu tak? Andri cuma bilang udah lanjut aja turun cepat kayak gitu. Akhirnya mereka lanjut lagi turun menuju pos 3 pelan-pelan. Mereka sampai di pos 3 ini udah hampir mau jam 7 malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk buat api unggun lagi saat itu, karena rencana mereka memang mau nginep lagi kan. Mereka kan santai berjalan dan emang rencananya mau beberapa hari lah ngecamp. Tapi saat si Willy ini mau buat api unggun, Andri ini tiba-tiba bilang, kita turun aja sekarang, aku mau turun sekarang, aku gak bisa di sini lagi kayak gitu. Mereka semua kaget saat itu loh, Andre ini kenapa kok tiba-tiba ngajak turun. Saat itu mereka sempat debat sebentar, kita kan nyantai Andre di sini, ini loh logistik banyak, masa mau turun? Kan kita rencananya mau beberapa hari di sini, beberapa malam. Andri di situ diem aja. Gak berapa lama Andri bilang lagi, kita turun sekarang, aku gak bisa di sini kayak gitu.
Akhirnya Willy ini emosi dan bilang ke Andri, "Andri, apa sih maumu kayak gitu?" Dan akhirnya ditahan-tahan sama si Arman ini. Dan karena emang gak mau banyak debat apa gimana gitu, akhirnya dengan jengkel mereka semua ini mulai membereskan tenda. Dan ya udahlah, turun ya udah kayak gitu. Si Willy ngomong lagi ke Andri, "Tahu kayak gini males Andri aku ngajak kamu kayak gitu." Tapi Andri ini cuma diem. Saat itu Vira ini ngerasa aneh sama Andri, karena Andri ini posisinya berdiri di pinggir jalur dan gak masuk ke area pos 3. Jadi dia cuma berdiri aja di situ sambil ngomong kayak gitu tadi. Dia juga gak bantu teman-temannya beres-beres, cuma diam sambil kayak ngelamun. Saat ngeliat itu sebenarnya teman-temannya ini makin jengkel ya. Akhirnya setelah selesai semua dan beres dan tinggal turun aja, si Willy bilang lagi ke Andri, "Lain kali males aku Andri ndaki sama kamu. Kamu tuh seenakmu sendiri sama teman-teman, gak mau bantu, gak mau apa kayak gitu." Andri cuma diem. Dan saat itu kabut masih benar-benar tebal ya teman-teman. Mereka pun akhirnya berjalan turun, dan saat Vira melewati Andri, dia ini ngerasa Andri ini lebih pucat dari yang tadi. Akhirnya Vira tanya ke Andri, "Kamu gak apa-apa tak beneran nah?" Andri cuma bilang udah turun kayak gitu. Akhirnya Vira ini diem sambil gimana ya, dia bilang kalau sambil setengah nangis gitulah. Akhirnya mereka turun dari pos 3 dengan mood yang agak jelek saat itu, karena Andri ini aneh banget. Sepanjang perjalanan turun dari pos 3 sampai ke pos perizinan, Andri ini nggak ngomong satupun, sepatah kata pun. Vira ini benar-benar noleh ke Andri, tapi ya dia lihat Andri jalan di belakangnya sambil diem aja kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di pos perizinan. Saat mereka mau mendekati pos perizinan, Vira noleh ke Andri. Andri udah nggak ada. Dia nyuruh temannya berhenti sebentar. "Bentar, Andri kemana?" Teman-temannya bilang, "Udahlah, mungkin kencing apa gimana, ini udah di pos kok. Tenang aja, kita tunggu di pos aja." Akhirnya Vira pun mengikuti teman-temannya untuk menunggu di pos perizinan. Saat itu mereka pun akhirnya istirahat dan mulai pesan-pesan makanan dari warung itu, karena memang mereka saat itu sedang lapar semua ya. Sementara logistik mereka ini masih banyak tapi mentah saat itu. Di situ lagi-lagi Willy bilang ke Vira, "Pacarmu itu gimana sih? Bahwa logistik segini banyak, nginep cuma 1 malam. Katanya mau santai. Tahu gini aku nyesel bawa banyak-banyak." Vira cuma bisa diem saat itu, gak bisa jawab apa-apa karena dia juga bingung sama sikap Andri. Akhirnya makanan pesanan mereka pun jadi saat itu, dan Vira ini juga udah mesenin Andri makanan untuk dia makan bareng sama Andri. Dia nungguin Andri biar bisa makan bareng, tapi udah agak lama saat itu. Kira-kira udah 30 menitan Andri nggak juga datang.
Jadi si Vira ini makin khawatir saat itu, Andri ini kemana gitu. Singkat cerita, mereka selesai makan saat itu dan teman-teman Vira pergi untuk bersih-bersih dan berganti pakaian, sementara Vira masih nunggu sambil harap-harap cemas itu. Dan agak lama gitu teman-temannya bersih-bersih dan ganti pakaian. Saat selesai ini, teman-temannya akhirnya datang lagi ke pos perizinan. Saat temannya baru datang ini, Vira bilang ke teman-temannya, ini udah mau 1 jam kok dia belum datang, kayak gitu. Di situ teman-teman Vira ini mulai sadar kalau oh ini kayaknya udah gak wajar ini, Andri kemana ini. Akhirnya Willy sama Arman memutuskan untuk naik sebentar ke arah pos 1, kali aja Andri ini terjatuh apa pingsan gitu, butuh bantuan apa gimana gitu, karena udah mau 1 jam kok gak muncul-muncul di pos perizinan. Willy sama Arman berjalan ke arah pos 1 lagi saat itu, sementara Vira dan teman-teman yang lain menunggu di pos perizinan. Kira-kira setelah hampir 1 jam lagi, Willy sama Arman kembali saat itu. Tapi saat Willy sama Arman kembali ini, mereka bilang gitu, nggak ada, aku gak ketemu Andre sama sekali. Ini dia ini kemana, kayak gitu loh. Masa udah di area pos perizinan masih aja nyasar kayak gitu. Akhirnya Vira ini karena panik, dia pun melaporkan ke petugas base camp saat itu yang jaga, kalau salah satu teman mereka ini ada yang nggak kembali, padahal mereka turun juga bareng-bareng. Saat itu petugas yang jaga di situ tanya kronologinya ini gimana, kok sampai bisa gak kembali nih. Mereka pun menceritakan dari awal pendakian mereka sampai akhirnya mereka kembali itu, yang tahu-tahu Andre ini gak ada gitu. Awalnya petugas perizinan ini gak percaya gitu loh, lah masa udah deket bisa hilang, lu gimana sih, udah kalian cari lagi, tak coba kali aja pingsan di situ-situ. Willy sama Arman bilang udah pak, udah, kita udah naik lagi tadi sampai agak jauh tapi gak ketemu, kayak gitu. Akhirnya petugas perizinan ini mengecek lagi data-data simaksi dari Vira dan teman-temannya ini. Setelah ngecek, di situ ada nama Andre yang tercantum di situ. Akhirnya petugas ini mulai menghubungi beberapa temannya. Saat itu Vira udah bingung gitu, gimana ini kalau ada apa-apa sama Andre ini gimana, kayak gitu. Gak berapa lama beberapa orang datang ke pos perizinan, mungkin tim penyelamat atau gimana gitu. Dan sekali lagi Vira dan teman-temannya ini menjelaskan nih, dari awal mereka naik sampai mereka turun ini dan tahu-tahu Andri udah nggak ada ini. Saat itu sekitar 4 orang yang datang ke pos perizinan, dan 4 orang ini bilang ke Vira dan teman-temannya, ini gimana, ada yang bisa bantu kami cari ke atas gitu, salah satu aja dari kalian, kan kalian yang tahu ciri-ciri teman kalian ini apa gimana. Akhirnya saat itu Imam memutuskan untuk menemani 4 orang tim penyelamat ini yang mau naik untuk mencari Andri. Mereka pun akhirnya berangkat berlima untuk naik ke atas itu. Nah sementara di bawah ini perasaan Vira udah nggak karu-karuan. Gimana kalau ada apa-apa sama Andri kayak gitu.
Tapi dia juga mikir gitu loh, kok bisa gitu loh, udah di area pos 1 udah kelihatan banget, tapi kok tiba-tiba nggak ada gitu. Kalau ke hutan juga gak mungkin kan kayak gitu. Saat itu jam udah menunjukkan hampir jam 11 malam ya. Vira dan teman-temannya melihat kalau tim penyelamat tadi yang bersama Imam ternyata udah turun lagi. Saat sampai di pos perizinan ini, tim penyelamat sama Imam ini bilang kalau memang mereka ini benar-benar gak menemukan jejak si Andri, bahkan sampai ke pos W dan sampai ke pos 1 saat itu. Tapi sama sekali jejak Andri ini gak ditemukan, gak ada tanda-tanda apa gitu, gak ada. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi Basarnas atau tim penyelamat tambahan untuk merencanakan penyelamatan Andri ini besok pagi, karena saat itu sudah malam dan sudah tidak memungkinkan lah untuk melakukan pencarian lagi naik ke atas. Akhirnya Vira dan teman-temannya menginap di area pos perizinan saat itu. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, tim penyelamat ini ternyata sudah bersiap-siap untuk kembali naik dan dibantu dengan hampir 20 orang dari Basarnas ya saat itu. Yang saat Basarnas ini datang, mereka juga menanyakan kronologi, yang kemudian ciri-ciri Andri seperti apa, pakaiannya yang dipakai dan lain-lain. Willy, Arman, dan Imam pun memutuskan untuk membantu mereka mencari Andri saat itu. Jadi ada sekitar 30 orang lebih saat itu yang naik ke atas untuk mencari keberadaan Andri ini. Saat itu Vira mulai menghubungi keluarga Andri untuk mengabari bahwa Andri ini tiba-tiba hilang gitu, entah kemana gitu. Dan saat itu kira-kira jam 2 siang, keluarga Andri ini sudah datang ke pos perizinan dan menanyakan kepada Vira dan teman-temannya, ini gimana gitu, Andri kok bisa hilang, kan kalian kan bareng-bareng kayak gitu. Dan setelah mendapat keterangan dari teman-temannya, akhirnya ada beberapa keluarga dari Andri yang mau naik juga ke atas itu. Tapi saat itu petugas basecamp bilang, kita tunggu dulu aja kabar dari tim penyelamat yang ada di atas, karena mereka sudah naik dari tadi pagi kayak gitu. Dan Vira dan teman-temannya sama keluarga Andri pun menunggu di pos perizinan saat itu. Hari pun mulai sore saat itu, kira-kira sekitar jam setengah 5 atau mau jam 5 itu, beberapa orang dari tim rescue yang tadi naik itu turun. Dan di antara tim rescue yang turun 4 orang ini, salah satunya ternyata Imam yang ikut turun saat itu bersama 3 orang tim penyelamat ya. Saat mereka turun ini, wajah Imam ini udah kelihatan lesu banget, kayak gimana ya, kayak antara sedih sama nyesel kayak gitulah. Dan kemudian Vira langsung lari ke arah Imam waktu itu untuk menanyakan gimana Andri ketemu enggak. Tapi Imam saat itu diam aja gitu. Kemudian 3 orang tim rescue ini menyuruh Vira untuk, udah mbak tenang dulu, ini kita biar istirahat dulu, nanti kita ceritakan ya di pos perizinan kayak gitu.
Akhirnya mereka pun istirahat saat itu di pos perizinan, dan setelah agak tenang, akhirnya imam ini mulai cerita saat itu. Jadi mereka ini melakukan pencarian ini sampai naik terus ke pos 2. Akhirnya mereka lanjut lagi karena nggak ada tanda-tanda antri sampai ke pos 3, sampai ke arah pos 4 waktu itu. Nah, waktu sudah sampai di pos 4, ini sebenarnya tim penyelamat ini bilang ke Willy, Arman sama Imam, ini kita udah kayaknya gak mungkin kalau hilang di sini, karena menurut cerita kalian kan hilangnya itu dekat pos perizinan kayak gitu. Coba kalian, beberapa dari kalian turun dulu ini, minta koordinasi sama yang di bawah ini gimana enaknya. Dan pada saat mereka turun berempat ini dari pos 4, salah satu tim penyelamat ini melihat kalau ada tanda-tanda bekas seperti orang atau benda yang terperosok. Jadi di area kiri jalur, rumput tinggi-tinggi yang ada di situ itu semacam ada yang terperosok ke arah bawah, dan rumputnya itu tumbang-tumbang kayak gitulah, kayak gitu. Kemudian karena curiga, tim penyelamat ini tanya ke imam yang saat itu ada sama mereka, Mas, apa gak jatuh di sini ya temenmu? Kira-kira gak jatuh di sini ya? Kalian yakin temanmu itu ikut jalan sampai bawah? Imam jawab, iya pak, kita yakin Andri itu turun ikut kita sampai ke bawah saat itu. Hilangnya kan dekat-dekat pos perizinan saat itu. Akhirnya karena mempertimbangkan beberapa hal, ada beberapa dari tim penyelamat ini yang menyusuri area yang bekas seperti terperosok tadi. Saat beberapa tim penyelamat ini menyusuri ke area itu, mulai ada tanda-tanda jejak-jejak. Jadi seperti di jalur yang terperosok itu ada sepatu, kemudian ada sekitar 200 atau 300 meter dari situ ada tas, bahkan tas keril milik Andri ini. Mereka terus ke bawah, dan akhirnya ditemukan Andri dalam keadaan tewas di dasar jurang saat itu. Jadi mereka ini berspekulasi kalau Andri ini emang terperosok di sini sejak awal, udah meninggal dari semalam kayak gitu. Imam, Willy sama Arman yang mengetahui kenyataan itu, mereka bertiga syok sekali loh. Terus yang ikut kita ke bawah ya tadi siapa? Masa cinta bagaimana? Orang kita semua ini lihat kalau Andri ini masih ikut kita jalan ke bawah. Dan akhirnya karena nggak mau banyak debat di situ, Imam bersama 3 orang tim penyelamat memutuskan untuk turun dulu saat itu untuk menyiapkan yang ada di bawah ini. Jadi mengabarkan yang ada di bawah dan menyiapkan ambulan dan sebagainya. Sementara tim yang lain melakukan evakuasi. Saat Wira mendengar cerita dari Imam ini, Wira langsung lemes, dan saat itu dia pingsan. Yang kemudian akhirnya dia tersadar sudah berada di sebuah rumah sakit ya. Dari cerita Mbak Vira ini, semoga kita dapat pelajaran berharga ya dari sini. Jadi kalau kita naik gunung atau kemana gitu, kalau ada salah satu dari kita yang kelihatannya atau bilang kurang sehat atau gimana, sebaiknya kita ajak turun aja, atau kalau memang terpaksa harus meneruskan ya kita awasi terus kayak gitu.
jangan lupa juga kita selalu berdoa ketika kita mengalami hal-hal yang di luar nalar kita, minta perlindungan dari yang di atas. Terima kasih buat Mbak Vira ya, yang sudah bersedia untuk menceritakan kisahnya ini melalui Sukmo Lelono ya. Dan semoga Mbak Vira dan teman-temannya ini diberi kesehatan dan rezeki yang lancar selalu, dan kita semua sama-sama mendoakan agar arwah Antri ini tenang berada di sisinya. Dan buat teman-teman yang mau menceritakan pengalaman mistisnya atau apapun itu, bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video. Terima kasih udah mendengarkan cerita ini sampai habis, dan salam Sukmo, salam Rahayu.